Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Selamat datang kembali di podcast Sukabawa. Oke, senang sekali masih bersama dengan Indra dan juga Bapak Gembala kita, Pendeta Elias Setiawan, atau sering dipanggil Ko Iyas nih. Halo Ko Iyas. Halo Indra, gimana kabarnya? Baik sekali. Pak Ko Iyas gimana nih kabar? Ya, puji Tuhan. Walaupun beberapa hari sempat ada gangguan kesehatan, tapi puji Tuhan udah sembuh. Oke, puji Tuhan. Memang cuaca lagi agak galau mungkin ya, kadang panas, kadang dingin. Mungkin Indra juga yang bekerja hampir setiap hari pula mungkin kehujanan untuk para pengendara motor. Jadi mungkin harus pintar-pintar menjaga kesehatan nih. Flashback, kita ngomongin tema besar tentang suddenly, tiba-tiba, atau sesuatu yang tiba-tiba. Dan kemarin kita ngebahas nih tentang bagaimana kita harus mempersiapkan atau memastikan bahwa ada beberapa hal yang kita pastikan sudah ready, mulai dari kepercayaan, finansial, relasi, terus juga berbuat baik. Nah, kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan suddenly, tiba-tiba ini nih, masih bersama dengan Indra dan Ko Iyas. Hari ini nih Ko, sebenarnya kita akan ngobrolin gimana sih kalau kita kan kemarin lebih ngomongin soal tindakan persiapan sebelum sesuatu yang ya kita harapkan tidak pernah terjadi, itu musibah ataupun mungkin juga kesusahan yang secara tiba-tiba datang. Gimana cara kita mempersiapkan diri? Sekarang kita lebih membahas tentang bagaimana nih ketika yang tidak kita inginkan terjadi ini ternyata terjadi dan sudah terjadi. Gimana sih respon kita supaya bisa bangkit lagi? Karena rasa-rasanya kalau udah jatuh, meskipun banyak yang bilang kalau udah jatuh tuh bangkit lagi, tapi memang kenyataannya tidak segampang itu ya untuk ngomongin udah jatuh bangkit lagi nih. Mungkin ada banyak hal yang jadi pergumulan sampai akhirnya kalau zaman sekarang tuh self healingnya tuh butuh proses mungkin ya kok ya. Betul. Gitu. Nah, kita hari mau bahas beberapa hal yang menurut kita penting nih berhubungan dengan ayo bangkit lagi. Mungkin ini jadi sebuah encouragement juga buat warga Sukabawa yang mendengarkan. Mungkin lagi mengalami problem atau trauma akan masalah-masalah yang suddenly tiba-tiba terjadi. Mungkin di awal kita mau bilang ayo bangkit lagi nih, bangkit lagi buat warga-warga Sukabawa semua, teman-teman yang mendengarkan, karena selalu ada kesempatan untuk bangkit berkaitan dengan apapun yang telah terjadi. Apa yang kita harus bereskan ini? Yang pertama adalah berkaitan dengan diri sendiri. Nah, Indra tuh punya contoh nih kok tentang orang yang mengalami masalah yang suddenly tiba-tiba. Jadi salah satu teman tuh dia mengikuti ini sih salah satu jenis investasi nih yang sebenarnya cukup booming di masa pandemi ini. Ya kita pernah bahas sebelumnya kok di episode sebelumnya ada berbagai jenis bentuk investasi di masa pandemi karena ya ada banyak faktor orang-orang lagi bekerja. Mungkin juga gaji dipotong karena keadaan atau mungkin ada mengalami kesulitan ekonomi, akhirnya tertarik untuk mencoba bentuk-bentuk investasi baru yang memang lagi happening juga di saat itu. Nah, ketika mencoba akhirnya dia mulai mengikuti untuk ya invest sedikit-sedikit. Ternyata karena dia punya partner atau lingkungan yang oke juga, jadi akhirnya mendapatkan keuntungan-keuntungan gitu. Bahkan waktu itu sangat mulia sekali sebenarnya. Dia sempat berpikir ketika ini akan naik terus, kayaknya akan dia jadikan sebagai mata pencaharian utama gitu investasi ini. Jadi dia mau jadi aktif lah di investasi ini. Akhirnya dia udah punya mimpi, nanti saya mau bangun rumah ini nanti jadi tempat nongkrongnya kita nih gitu, atau kita nanti bisa mungkin bikin komsel di sana atau bikin studio musik untuk latihan musik. Udah banyak mimpi yang dia udah mau bangun, dan dia pikir 3-5 tahun ke depan bakal terjadi. Ternyata tidak diduga dia invest sejumlah nominal uang yang ya bisa bilang cukup besar,
dan ternyata ya kolaps juga karena ada berbagai faktor, karena kan namanya bentuk investasi ya kita nggak bisa prediksi ya kok ya. Ada aja yang mungkin terjadi akhirnya mengalami bukan kerugian ya, mungkin ya itu ya high risk itu ya, resiko itu yang akhirnya dia harus terima, yaitu kehilangan yang nominal yang cukup besar. Dan akhirnya memang dampaknya real sih secara mental nih kok, kayak dia sempat bilang ya bangun tidur juga nggak damai, dengar berita apa ingatnya uang, ingatnya selalu teringat sama investasinya. Kadang dia juga sampai deg-degan, apalagi memang kalau pikiran biasanya bisa datang ke penyakit juga, jadi mungkin gampang sakit dan sebagainya. Dan ya pada akhirnya ya itu real nyata dan sesuatu yang tiba-tiba nggak dia duga juga, jadi ya cukup mungkin Indra bisa lihat mungkin cukup kerasa juga ke mentalnya deh, karena ya kalau kita ada di posisi orang ini juga kayaknya kalau ngomongin kehilangan tiba-tiba buat satu nominal uang kayaknya juga cukup kaget ya kok ya. Betul. Nah, apa yang biasanya kita nggak bisa kuasain lah menenangkan diri sendiri nih kok. Ini tuh hal yang kunci, karena ada yang bilang segala sesuatu kalau emosi itu ya nggak akan pernah jadi keputusan yang tepat. Jadi mungkin awal yang kita harus mulai adalah menenangkan diri sendiri. Mungkin Indra mau nanya ke Yes nih, Koko merasa ini nggak kok cara terbaik yang menurut Koko pikir yang bisa menenangkan diri Koko kalau lagi kena problem tuh biasanya apa nih yang Koko lakukan nih? Ada orang kan minum air hangat katanya. Mungkin ada yang senang mau motoran, kadang-kadang kalau udah kena masalah tuh pengen mau motoran sambil healing. Kalau Koko Yes sendiri gimana nih cara menenangkan dirinya kon? Dulu mungkin waktu masih ya remaja gitu ya. Koko ingat memang kalau lagi suntuk gitu ya, healingnya memang jalan-jalan naik motor gitu. Kadang-kadang jam 9 malam, jam 10 malam pergi aja naik motor gitu tanpa tujuan yang jelas. Jadi pulang-pulang lebih fresh gitu. Tapi mungkin zaman sekarang beda ya. Dengan 30 tahun yang lalu mungkin juga lebih rawan kalau sekarang pergi naik motor sendiri gitu. Nah, apa yang tadi Indra ceritakan itu sebetulnya pernah juga ya Koko alami, di mana ya secara pribadi pernah berinvestasi lah ya di dalam sebuah instrumen investasi. Dan tahun 2008 itu terjadi gejolak ekonomi ya secara global sih, secara seluruh dunia mengalami satu keadaan ekonomi yang benar-benar terjadi gejolak, sehingga semua saham, semua ya pokoknya instrumen-instrumen investasi itu mengalami penurunan yang signifikan gitu. Dan dalam satu hari itu ya aset Koko yang diinvestasikan di situ habis semua. Ya, benar-benar dalam bukan satu hari, satu malam. Begitu bangun pagi kita terkejut karena tiba-tiba mengalami penurunan, anjloknya itu benar-benar sampai membuat habis gitu. Nah, jujur memang hal seperti itu membuat kita panik ya, sudah pastilah. Koko meyakini orang-orang yang mungkin seperti yang hari-hari belakangan atau beberapa waktu terakhir ini juga mungkin gejolak beberapa instrumen investasi itu sampai turun demikian drastis. Pasti orang yang menanamkan bunganya di situ, uangnya di situ ya, menanamkan investasinya di situ pasti akan mengalami keterkejutan ya, panik dan lain sebagainya. Menurut aku memang betul seperti yang Indra bilang. Di dalam keadaan seperti itu kita harus belajar untuk menjadi tenang. Tenang dalam arti kita memikirkan ulang sebenarnya langkah-langkah apa yang bisa kita ambil gitu ya. Langkah-langkah apa yang bisa kita tempuh. Pertama, jangan sampai kita itu terjebak pada rasa kehilangan yang begitu dalam sampai kemudian kita mengambil tindakan-tindakan yang irasional atau bahkan tindakan-tindakan yang
bodoh gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin Indra pernah mendengar seorang boleh dikata milioner ya pada tahun 2008 itu ketika kejatuhan bursa saham begitu hebat. Ada seorang pialang atau investor yang cukup terkenal dari Jerman. Dia itu menabrakkan diri ke kereta api, ya bunuh diri karena dia kehilangan aset begitu banyak gitu. Tapi perlu dicatat bahwa sekalipun dia mengalami kerugian yang besar, ternyata asetnya itu masih jutaan dolar gitu. Tapi karena ya mungkin kepanikan, mungkin keterkejutan yang begitu luar biasa, sehingga membuat dia tidak lagi berpikir irasional, tidak lagi berpikir panjang tentang bagaimana mengembalikan atau kehilangan itu dia bisa cari kembali gitu ya. Tapi malah dia mengakhiri hidupnya. Nah, aku pikir memang itu adalah akibat dari ketidaktenangan atau kepanikan yang terjadi. Jadi memang betul langkah pertama adalah kita menenangkan diri, kita berusaha untuk berpikir jernih gitu. Apa yang saya akan lakukan ketika saya menghadapi kehilangan ini atau musibah ini ya. Nah, ketika kita tenang, mungkin kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman atau insight-insight baru bagaimana mengatasi hal tersebut gitu. Oke. Mungkin itu Nah, yang pertama. mungkin kalau kita suka ngobrol sesama orang-orang yang ya datang ke gereja untuk ngobrol, sharing dan sebagainya, suka juga cerita tentang oh ya udah berdoa aja gitu, tanya sama Tuhan tentang apa yang harus dilakukan. Nah, kadang kan memang bukan berarti langkah pertama itu nggak datang ke Tuhan ya, tapi mungkin kadang-kadang kalau kita berdoa secara emosi juga ya malah akhirnya jadi kayak ini nggak sih kok, jadi kayak makin bergumul. Tapi kalau kita udah tenang dan akhirnya datang sama Tuhan dengan hati yang lebih tenang, kayaknya akan lebih apa ya, doanya bisa lebih, mungkin istilah kita kalau kusyuk mungkin, atau mungkin lebih kayak benar-benar ditenangin juga mungkin kalau memang kita kondisi realnya memang harus tenang dulu kali kok ya. Iya betul. Jadi memang kalau kita maksudnya berdoa dalam keadaan panik, mungkin doa itu hanya sebatas ritual gitu, tapi tanpa esensi untuk kita mengerti melalui doa itu Tuhan inginnya apa sih buat yang saya lakukan gitu ya. Iya. Nah kadang juga kan ada beberapa orang yang lagi tenang, lagi susah tenang nih, kadang bilang kayak aduh nggak tahu nih harus doain apa gitu ya, atau mungkin juga pikirannya suka kemana-mana. Kalau kita berdoa nih di saat masa sulit ya kok ya, ada nggak sih yang sebenarnya perlu kita bukan persiapkan ya, mungkin mengkondisikan hati lah. Kita kan sekarang udah tenang nih kok gitu ya, kadang bingung harus doanya seperti apa, atau datang sama Tuhan di masa sulit tuh apa sih kok yang harus dilakukan, karena orang bingung ya how to-nya gitu. Iya sebenarnya kadang-kadang di dalam situasi seperti itu kita nggak tahu gitu harus berdoa apa gitu ya. Secara manusiawi atau secara logika mungkin kita pengennya uang kita cepat balik gitu kan, kalau dalam konteks yang tadi itu ya, solusi instan. Tapi kita juga nggak tahu gimana itu bisa terjadi gitu. Nah, ada satu ayat di dalam Roma 8 ayat 26 ya, bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita ketika kita itu sedang tidak mood lah untuk berdoa gitu ya. Kita nggak tahu harus ngomong apa gitu, nggak tahu harus gimana. Tetapi Paulus ngajarin dalam kondisi seperti itu ya tetap berdoalah gitu ya. Bahkan ketika kita berdoa itu hanya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, firman Tuhan ini bilang gini, Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, walaupun kita nggak tahu sebenarnya harus berdoa apa, tapi Roh Kudus itu
berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan kita itu. Jadi kita nggak perlu menjadi seperti apa ya, saya nggak tahu nih harus ngomong apa, ngedoain apa gitu ya. Ya, izinkan Roh Kudus membawa segala kegalauan kita ini bawa ke hadapan Tuhan. Dan kadang-kadang kok mengalami ya dalam situasi seperti itu, walaupun tidak ada kata-kata yang secara verbal kita ucapkan, tapi selesai kita berdiam diri menyerahkan segala sesuatu, kita itu bisa merasakan ketenangan gitu ya. Sehingga itulah yang menjadi mungkin kekuatan buat kita gitu ya pada saat-saat seperti itu. Oke, mungkin jadi fokusnya kali kok ya. Jadi karena kalau kita fokusnya masih sama diri sendiri, ya itu trauma-trauma itu muncul, terus kayak kesalahan-kesalahan itu kayak memori lagi muncul lagi. Tapi ya ini juga jadi kemarin kita sempat bahas juga tentang penyerahan diri, atau mungkin menyadari bahwa kita punya keterbatasan dan akhirnya lebih banyak surrender sama Tuhan kita, dan itu akhirnya menenangkan. Justru itu solusinya ya kok ya. Iya, betul. Jadi hal yang penting ini untuk kita semua, pembelajaran juga kembali lagi bahwa ternyata semua itu dimulai dengan kita menenangkan diri dan akhirnya berserah, karena sekuat-kuatnya kita pasti juga ada batas kelemahan. Nah ini mungkin yang buat nih kok yang mungkin sebelum kita nanti akan lanjut nih ke pembahasan lainnya. Tapi kalau ada beberapa orang yang merasa saya harus kuat, nggak terbiasa nangis, kayak ada beberapa orang yang kayak gitu kan kok ya. Jadi kayak karena istilahnya kayak saya mah harus jadi orang yang kuat, jadi nggak boleh nangis, nggak boleh bergantung sama orang lain, bahkan juga mungkin jadi akhirnya dia jadi kayak enggan untuk berdoa karena dia merasa saya harus kuat nih dengan diri saya sendiri. Nah mungkin ada hal-hal nggak yang mau sampaikan buat orang-orang yang mungkin sedang dalam kondisi seperti ini? Kadang-kadang kita merasa dalam situasi seperti itu memang biar bagaimanapun otak kita itu atau pemikiran kita itu terus jalan ya, sehingga sementara kita berdoa, sementara kita menyerahkan ceritanya nih ya, menyerahkan sama Tuhan nih permasalahannya, tapi tetap kebanyakan orang pikirannya itu tetap step-step apa nih, langkah-langkah apa nih, strategi apa yang harus saya lakukan gitu ya. Yes, betul. Nah, jadi dalam hal ini memang kita bisa belajar dari kehidupan ini ya, bahwa ada kalanya atau seringkali di dalam kehidupan kita ada titik di mana kita nggak bisa lagi berpikir gitu, atau kita tidak bisa lagi bertindak untuk mencari solusi atas permasalahan kita itu ya. Udah mentok lah kok ya istilahnya. Udah mentok. Tetapi dalam keadaan seperti itu tuh sebenarnya kita nggak perlu merasa gengsi atau nggak perlu merasa hopeless gitu ya. Bahkan justru kadang-kadang hal itu bisa membuat sesuatu yang kita bisa melihat ternyata Tuhan bisa buat mujizat gitu melalui hal tersebut gitu Nah ini yang kadang-kadang kita nggak terpikir gitu. Bagaimana kita tadinya berpikir wah udah habislah atau bangkrut lah saya gitu ya, atau saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi ternyata setelah kita menenangkan diri, setelah kita berserah sama Tuhan dan minta pimpinan Tuhan untuk menguasai semua planning kita, semua rencana-rencana kita, ternyata kita kemudian bisa melihat ternyata Tuhan buka jalan gitu, sesuatu yang nggak kita pikirkan gitu ya. Oke, berarti berserah bukan berarti menyerah ya kok ya? Iya. Ya izinkan juga mungkin ada hikmat-hikmat dari Tuhan, Roh Kudus pimpin, sehingga ada kolaborasi antara strategi yang kita kerjakan dengan pimpinan dari Tuhan. Jadi solusinya lebih real dan menenangkan mungkin ya. Betul. Nah, oke nih, berarti memang dari dua hal ini kita bisa belajar bahwa ternyata menjadi tenang itu penting dan menjadi berhikmat itu penting, even lagi di istilah di dalam masalah atau pergumulan yang ya Indra dan Koyas juga pasti mengerti tidak mudah. Kita nggak bilang bahwa
masalah kamu terlalu kecil seperti apa. Kita tahu masalah tuh nggak ada yang terlalu kecil atau terlalu kecil, atau kadang bagi saya biasa aja, bagi kamu besar. Tapi ya namanya masalah adalah masalah, dan ya kita mau encourage supaya yuk tenangin diri, datang sama Tuhan, boleh menggunakan akal kita untuk memikirkan strategi, tapi yuk datang juga berserah sama Tuhan supaya bisa tetap tenang meski di dalam badai. Nah itu mungkin suka kita dengar juga nih khotbah tenang di dalam badai, itu penting berarti itu. Mungkin aku mau ambil satu contoh dari kehidupan Daud ya. Ya. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ke 4 dan ke-5. Tapi aku akan bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup ya. Yes. Pada waktu aku merasa takut, ini Daud berkata, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Ya, aku mempercayai janji-janji Allah. Karena aku mempercayakan diri kepadanya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia sedang berada di Gat ya, di kota Gat, dan orang-orang Filistin menangkap dia gitu. Ketika dia lari dari Saul, dia pergi ke Filistin, dan di situ orang-orang Filistin menangkap dia. Dalam keadaan seperti itu dia hopeless lah ya, istilahnya dia berada di tangan atau di wilayah musuh yang mana orang-orang Filistin tahu Daud ini adalah pahlawan Israel, sehingga sudah pasti nyawanya sangat terancam dengan ditangkapnya Daud oleh orang-orang Filistin. Sehingga dia berkata di dalam ayat 2 dan 3, dia berkata, Tuhan kasihani aku karena ini orang-orang menginjak-injak aku gitu ya. Seteru-seteruku ini memerangi aku dengan sombong, memerangi aku dengan menghimpit aku, menekan aku. Tapi dalam keadaan seperti itu, katanya, waktu aku takut dengan keadaan itu, aku mau percaya kepada Tuhan. Ya, aku menaruh kepercayaanku kepada Tuhan. Nah, ini satu pelajaran yang indah menurut Roko yang kita bisa belajar dari Daud. Ketika kita takut dengan situasi atau kondisi yang saat ini melanda kita, siapa yang kita percayai gitu loh. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, atau kita kemudian mengandalkan kepintaran kita atau pengalaman kita, dan kemudian kita mengabaikan gitu petunjuk-petunjuk atau firman Tuhan. Tetapi Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan dan aku percaya kepada firman-Nya. Ya, dan itulah yang membuat Daud mengalami keluputan di dalam situasi tersebut. Nah, aku percaya itu juga yang akan membuat kita dapat luput dari setiap masalah yang sepertinya menekan kita, karena kita boleh mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin itu. Oke, mungkin masalah bisa datang suddenly, tiba-tiba. Kiranya kita tahu kemana kita harus datang ketika kita lagi dalam problem. Ya, Tuhan selalu standby 24 jam. And it's a grace, anugerah, di mana di perjanjian baru ini ya, kalau kita ngomongin soal kita bisa ya connect sama Tuhan kapanpun gitu. Jadi betul, ya mari tenangkan diri. Kami sangat mengerti itu tidak mudah, tapi cobalah untuk ya masing-masing punya cara. Kalau Iyas mau motoran, mungkin beberapa kalau kayak saya makan, ngemil, biar lebih happy ya, atau nonton serial televisi, atau mungkin film-film yang menyenangkan hati. Ya itu mungkin caranya bisa dilakukan masing-masing. Tapi saya percaya, dan juga kita berdua percaya bahwa datang sama Tuhan itu memang best way for healing lah katanya gitu. Jadi mungkin kita punya strategi, tapi yuk sama kayak Daud juga mungkin ahli juga dalam strategi ya kok di zaman perang dulu, tapi nggak pernah juga ketinggalan untuk melibatkan Tuhan di setiap musim kehidupannya. Oke, warga Sukabawa, ini akan semakin menarik karena nanti nextnya di episode selanjutnya kita akan bahas, kalau ini udah berkaitan dengan diri sendiri, bagaimana sih caranya untuk bangkit lagi berkaitan dengan kembali membangun hubungan, melanjutkan hidup dengan orang-orang sekitar kita. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Male R yang berlokasi di Jalan Male R 1 nomor 15.
Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.